semuanya, perkenalkan nama saya Ricardo, saya kelas 11 RP. Di sini saya akan membuat saya akan menjelaskan tentang rancangan sebuah aplikasi ERD perpustakaan. Di sini saya ada rancangan perpustakaan, itu ada tabel tugas, tabel anggota, tabel denda, tabel pinjaman, tabel buku, tabel kategori buku penghubung, tabel kategori buku, tabel buku pengarang, tabel penerbit, tabel pengarang. Di sini sebelum kita membuat ini, kita membuat dulu sebuah normalisasi. Itu semuanya sudah teratur, kita tidak perlu pusing lagi untuk misalkan ini masuk ke mana, ini masuk ke sini, ini masuk ke sana. Normalisasi ini ada 4 yang perlu dibahas. Yang pertama ada unnormalized spot, ini dimana semua tabelnya itu masih tergabung gitu, dan ada data-data gandanya. Ini ada pinjaman, ada anggota, nama telepon, ada buku, ada penerbit, ada penulis, ada kategori, nama kategori, ada tugas, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo. Ini masih data-data yang belum tersusun dengan rapi lah, sehingga kita bingung untuk misalkan. Nah, di selanjutnya yang first normal form ini semua datanya masih tergabung, tapi tidak ada data-data gandanya, tidak ada data-data ganda. Ada pinjaman, ada anggota, nomor telepon, ada buku, nomor penerbit, selanjutnya ke normal form. Di sini semua data-datanya sudah terpisah gitu, tapi ada data yang sebagian datanya tidak penting untuk dimasuki. Di sini ada 5 tabel. Itu ada data tabel anggota yang berisi ada yang anggota sebagai primer key. Di sekarang normal ini sudah ada primer key, sedangkan yang di one sama normal ini tidak ada primer key sama sekali, karena dia masih data gabungan dan tidak buka. Ada anggota, nama anggota, di tabel tugas ada ID anggota, nama petugas. Tabel buku ada ID buku, primer key, judul buku sebagai primer key-nya, judul buku, ada penerbit, nama penerbit, ada penulis, nama penulis, ada kategori, nama kategori. Di tabel pinjaman yang menjadi primer key-nya ada ID pinjaman, ID anggota sebagai foreign key, ada professional foreign key, tanggal pinjam. Tabel pinjaman ada ID pinjaman, foreign key, primer key, di pinjaman foreign key, ada buku foreign key, tanggal jatuh tempo, tanggal kembali. Di sini masih ada data seperti tanggal kembali, tidak perlu di data pinjaman. Di data pinjaman. Oke, kita lanjut ke normal form. Di sini semua datanya sudah teratur, sudah tidak ada data yang tidak penting, dan data-data yang tidak penting itu jadikan satu tabel lagi. Di tabel anggota berapa tadi tidak, hanya perlu sekarang nama anggota, alamat, sama kita hapus. Penerbit ada nama penerbit, dan di terform ini sudah ada foreign key sebagai penghubung dari tabel 1 ke tabel lainnya.
Di tool ini emang ada perigi, tapi tidak menjadi data penting, data yang berguna di tabel tool. ID buku, primary key nama anggota, tabel penerbit, ID penerbit, nama penerbit, tabel penulis, ID penulis, nama penulis, tabel petugas, ID petugas, bagi primary key, nama petugas, tabel buku, ID buku, primary key, tabel buku, ID penerbit. ID penerbit ini menjadi periginya stok buku, ID kategori sebagai primary key, nama kategori, tabel pinjaman, ID pinjaman, primary key, ID anggota, ID anggota, ID petugas, primary key, tanggal pinjam, tabel pinjaman, ID pinjaman, primary key, ID buku foreign key, ambil setiap tanggal denda, primary key, ID denda key 100 tabel pengumum buku dan penulis, ID buku, primary key, foreign key, ID penulis sebagai foreign key, tabel pengumum buku dan kategori, ID buku, primary key dan foreign key, ID kategori foreign key. Nah, setelah kita sudah memisahkan semua tabel dan tidak ada data ganda dan tidak ada data penting yang dalam satu tabel itu, sekarang kita ke perancangannya. Ini perancangannya, tabel petugas, tabel anggota, nama anggota, ID petugas sama ID anggota menjadi yang menghubungkan ke tabel pinjaman. Sini sebagai foreign key-nya ID petugas sama ID anggota di tabel pinjaman. Sedangkan di data pinjaman ada tabel buku sama tabel pinjaman yang menjadi foreign key-nya. Di kategori di tabel buku ada di kategori buku menjadi penghubungnya, itu kategori